pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah di hari Minggu yang diberkati ini. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Tuhan memulihkan bangsa Indonesia. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanku, kasih-Mu nyata dalam perbuatanku, ajaib dan perkasa besar yang mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanku, kasih-Mu nyata dalam perbuatanku, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Katakan, seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal.
dan pemenang. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Mari dengan segenap hati dan kekuatan kita mengatakan bersama-sama di hadapan Tuhan bahwa Dialah kekuatan dan hidup kita. Amin. Penopang hidupku, panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, takut tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku. Penopang hidupku, panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Katakan sekali lagi, Kau kekuatanku. Penopang hidupku, panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan kalau Dia adalah segalanya bagi kita. Amin. Bersama-sama kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, mari kita naikkan syukur di hadapan tahta Tuhan. Yesus Engkau segalanya bagi kami. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu dalam hidupku. Tiada berikut, tiada berikut, betapa besar kasih sungguh. Aku akan engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Menaikkan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu dalam hidupku. Katakan, tiada terukur, betapa besar kasih sungguh. Aku makan Engkau, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu.
yang setia, Allah yang selalu memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Bersama Engkau kami berjalan tidak pernah takut Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kekuatan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
katakan bersama-sama. Kau kekuatanku, Kaulah penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku Tuhan, Kau kekuatanku, Kaulah penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus, mari katakan sekali lagi. Kekuatanku, Kaulah penghiburku, Kau tepati semua janjimu Tuhan. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Memberikan hidupku bagimu. Katakan sungguh-sungguh. Memberikan hidupku bagimu. Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan di setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu kami mau belajar berserah kepada Engkau Tuhan, berpegang kepada setiap janji-Mu. Ajar kami untuk taat dan setia. Terimalah Tuhan pujian yang telah kami naikkan pagi hari ini. Tiba saatnya Engkau memberikan firman-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Mari berbicara di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi setiap kami. Kami mau buka hati lebar-lebar untuk kebenaran-Mu boleh masuk, bekerja, dan berbuah di dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah di dalam ibadah online MDC Magelang. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik satu dengan yang lain, tetapi saya percaya bahwa tali persaudaraan kita di dalam Kristus tetap ada di antara kita. Haleluya. Saya percaya dengan ibadah di rumah atau ibadah secara online tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Termasuk pagi hari ini, saya percaya Tuhan Yesus hadir di dalam setiap keluarga kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa dan berharap firman Tuhan pagi hari ini bisa menjawab segala persoalan saudara, sehingga saudara bisa mengalahkan segala tantangan demi tantangan yang ada. Mari bersama dengan saya, kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. 2 Samuel 3 ayatnya yang pertama. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali di dalam Alkitab perjalanan orang benar itu digambarkan atau diibaratkan dengan sebuah peperangan. Bahkan pada saat kita memutuskan menjadi orang percaya, kita sedang masuk dalam medan peperangan. Dan yang perlu saudara ketahui, musuh utama kita adalah iblis
yang selalu ingin menggoncangkan iman kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri berbicara tentang iblis. Pencuri datang untuk mencuri damai sejahtera. Pencuri datang untuk mencuri kesehatan saudara. Pencuri datang untuk mencuri kekayaan saudara, lalu membunuh setiap potensi saudara, membunuh passion saudara, dan pada akhirnya iblis akan membinasakan iman kita. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak ibu saudara sekalian, iblis bisa pergunakan masalah sakit penyakit untuk menyerang saudara. Iblis bisa pergunakan masalah keuangan untuk menyerang saudara. Bahkan iblis bisa memakai masalah lain yang tujuan utamanya adalah menggoncangkan iman kita. Bapak ibu saudara sekalian, ada peperangan yang memakan waktu singkat, tetapi ada juga peperangan yang memakan waktu yang panjang atau lama. Contoh, ada orang yang bergumul dengan sakit penyakit bertahun-tahun saudara. Ada orang yang bergumul dengan keuangan bertahun-tahun. Ini menunjukkan ada peperangan yang memakan waktu yang singkat, tetapi ada juga peperangan yang memakan waktu yang panjang atau lama. Bapak ibu saudara sekalian, setiap peperangan akan menguras banyak tenaga. Setiap peperangan akan menguras banyak energi. Terlebih peperangan yang memakan waktu yang panjang atau yang lama. Bukankah seringkali kita mendengar ada banyak polisi atau tentara yang dimutasikan atau dipindah tugaskan saudara, dengan alasan untuk penyegaran. Karena memang saudara, jika berada di medan perang terlalu lama, itu akan membuat orang mengalami letih lesu, berbeban berat, atau depresi. Maka tidak heran saya melihat ada banyak jemaat datang ke gereja dengan wajah seperti habis perang. Maka tidak heran juga Yesus menawarkan sesuatu kepada orang yang sedang mengalami pergumulan, beban berat, yaitu di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak ibu saudara sekalian, sampai hari ini penawarannya tetap berlaku, sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak ibu saudara sekalian, kalau ada di antara saudara yang sedang letih lesu, kalau ada di antara saudara yang sedang berbeban berat, saya ingin beritahu penawarannya tetap berlaku. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian di dalam keluarga Daud dan Saul, mereka berlarut-larut di dalam peperangan. Dengan kata lain, mereka berperang dalam waktu yang panjang atau dalam waktu yang lama saudara. Bahkan Daud sejak usia muda, Daud sudah berperang. Bahkan sejak usia muda, Daud sudah terbiasa berperang saudara. Sejak usia remaja, dia harus berhadapan dengan yang namanya singa dan beruang. Ketika meningkat dewasa, dia harus berhadapan dengan raksasa yang namanya Goliat. Selesai perang dengan Goliat, dia harus berhadapan dengan seorang yang namanya Saul. Dengan Saul selesai, harus berperang dengan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Bapak ibu saudara sekalian, dikatakan sekali lagi di dalam 2 Samuel 3 ayat pertama, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah.
Ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang unik, dan ada sesuatu yang menarik. Dan keluarga Daud semakin lama semakin kuat, sedangkan keluarga Saul semakin hari semakin lemah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini yang harus dimiliki oleh setiap saudara dan saya. Ketika kita menghadapi peperangan yang memakan waktu yang panjang, kita seharusnya bukan menjadi lemah, tapi kita menjadi kuat sama seperti Daud. Bukankah hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Hari-hari ini kita sedang mengalami peperangan yang panjang, yang memakan waktu yang lama dengan yang namanya virus corona, saudara. Hampir 5 bulan kita berperang dengan yang namanya virus corona, dan membawa dampak yang panjang kepada perekonomian. Bahkan kita harus berperang. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga mengganggu kepada keuangannya. Kita juga punya masalah dengan pendidikan anak yang tertunda karena virus corona. Kita semua punya pergumulan yang sama dan berlarut-larut sampai kapanpun kita belum tahu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar kepada satu pribadi yang namanya Daud, di mana semakin panjang persoalan yang dialami oleh Daud, semakin kompleks persoalan yang dialami oleh Daud, tetapi Daud semakin hari semakin kuat, sehingga Daud bisa mengalami hidup yang berkemenangan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam dunia ini ada 2 tipe orang. Tipe yang pertama adalah orang yang ketika mendapat banyak masalah lalu menjadi lemah. Contoh, saudara, ketika banyak masalah, orang tersebut menjadi kendor. Ketika banyak masalah, orang tersebut menjadi mundur. Ketika banyak masalah, orang tersebut menjadi tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Tetapi ada tipe orang yang kedua, ketika mendapat banyak masalah, tetapi justru ia bertambah kuat. Contoh, semakin banyak masalah, orang tersebut semakin giat dalam pelayanan. Semakin banyak masalah, orang tersebut semakin rajin ke gereja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentunya saudara mau menjadi orang yang tipe kedua, bukan? Seperti Daud. Semakin banyak masalah, semakin kuat, sehingga kita bisa mengalami hidup yang berkemenangan. Caranya bagaimana? Yang pertama, saudara, pada mulanya Israel tidak memiliki seorang raja. Mereka dipimpin oleh para hakim-hakim. Berarti semua ketetapan, semua keputusan itu datang dari Allah. Bangsa Israel ngotot kepada Samuel meminta seorang raja, seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, yaitu bangsa Filistin yang juga memiliki seorang raja. Bangsa Moab juga memiliki seorang raja. Bangsa Amori juga memiliki seorang raja. Maka bangsa Israel juga mengingini ada seorang raja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadilah raja pertama bagi Israel adalah Saul. Dan mulai sejak itu, segala keputusan, segala ketetapan yang memutuskan adalah Raja Saul. Berbeda ketika raja kedua, yaitu Raja Daud. Daud mengembalikan segala keputusan atau ketetapan itu diputuskan dengan bertanya terlebih dahulu kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kerajaan yang kuat adalah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan. Itulah kerajaan Daud. Demikian juga hidup yang dipimpin, hidup yang dikendalikan, dan hidup yang disertai oleh Tuhan, semakin hari akan semakin kuat. Sebagai bukti di dalam kepemimpinan Daud, segala keputusan atau ketetapan selalu berasal dari Allah. Setiap kali Daud berperang, dia bertanya terlebih dahulu kepada Allah. Contoh ketika ia melawan Amalek, saudara, dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Allah berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pribadi yang kuat
adalah pribadi yang hidupnya dikendalikan dan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau saudara ingin mengalami semakin hari semakin kuat walaupun di tengah-tengah kesulitan, jadilah pribadi yang hidup dikendalikan oleh Tuhan. Jadilah pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan seperti Daud. Segala keputusan, segala ketetapan, Daud selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, Daud hidup dalam kerendahan hati. Daud selalu menyadari kemenangan lepas kemenangan itu adalah anugerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara akan bebas dari kesombongan ketika saudara menyadari bahwa keberhasilan yang saudara raih, ketika saudara menyadari kekayaan yang saudara miliki, itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah merasa berjasa kepada Tuhan. Aku pernah ini, aku pernah itu. Saya ingin beritahu, semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud tidak bereaksi karena Daud sadar bahwa kemenangan itu adalah miliknya Tuhan. Kalau saudara sadar Tuhan yang membuat saudara berhasil, maka tidak perlu sombong. Ini yang memuji perempuan-perempuan cantik, bukan nenek-nenek saudara, tetapi perempuan-perempuan cantik. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Saudara, Daud sadar kemenangan melawan Goliat itu karena Allah yang menyerahkan ke dalam tangannya Daud. Tetapi berbeda dengan Saul. Ketika Saul mendengar perempuan-perempuan mengatakan bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa, tetapi Saul hanya beribu-ribu, maka Saul bereaksi saudara, dan mulai iri hati. Saya mau tanya, yang sombong Daud apa Saul? Daud tidak bereaksi saudara, tapi Saul bereaksi. Kalau saudara bereaksi ketika melihat orang lain dipuji, itu artinya saudara sombong. Seharusnya saudara, semua keberhasilan yang kita alami itu adalah anugerah yang datang dari Tuhan. Orang yang hidup dalam kerendahan hati, maka di tengah-tengah kesulitan mereka akan semakin kuat. Bukankah 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Yang ketiga, Daud memiliki gaya hidup memuji Tuhan. Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Bahkan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, karena hukum-hukummu yang adil. Perhatikan saudara kata segala waktu. Artinya di kondisi apapun juga saudara, Daud mengambil sebuah keputusan. Dalam kondisi suka, dalam kondisi susah, dalam kondisi tekanan sekalipun, dia memutuskan untuk tetap memiliki gaya hidup untuk memuji-muji Tuhan. 7 kali sehari saudara, ini berbicara tentang lifestyle. Ini berbicara tentang gaya hidup seseorang. Dalam setiap ibadah, aspek pujian selalu mendapat porsi yang cukup banyak. Selain pemberitaan firman Tuhan, bukan? Memuji Tuhan seharusnya menjadi bagian hidup orang percaya sehari-hari. Jadi jika ada orang Kristen yang tidak suka memuji Tuhan, maka kekristenannya patut dipertanyakan. Orang Kristen yang normal pasti suka memuji Tuhan, bukan hanya saat senang atau sukacita saja, tetapi di segala keadaan.
Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus selalu memuji Tuhan? Sebab saat kita memuji Tuhan, Dia akan melawat saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan katakan, Dia, Allah, bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi yang ada. Sekali lagi, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi-situasi yang ada. Karena itu, katakan kepada jiwamu, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Semakin banyak memuji Tuhan, maka semakin banyak persoalan yang terselesaikan. Sebab Tuhan yang akan gantikan kita dalam berperang. Ingat Yosafat ketika melawan Bani Amun, melawan Moab dan orang-orang pegunungan Syair. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat memberikan perintah kepada seluruh umat Tuhan untuk berpuasa dan memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika umat Tuhan memuji Tuhan, maka Allah berperang gantikan bangsa Israel. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kesulitan seperti apapun yang sedang kau hadapi, jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Daud semakin hari semakin kuat karena dia di segala waktu dia tetap memuji Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya di tengah-tengah tekanan kita semakin hari semakin kuat? Daud tidak mau mendengar suara negatif. Daud tidak mau mendengar hoax, saudara. Alkitab katakan 40 hari Goliat mengintimidasi dengan perkataan-perkataan negatif. Dan seluruh orang Israel ketakutan. Tetapi hanya satu orang yang tidak mengalami tawar hati, yaitu Daud. Kenapa saudara? Karena Daud tidak mau mendengar suara-suara negatif. Saul pernah mengatakan sesuatu yang negatif kepada Daud. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghampiri orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, dan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak mau terpengaruh, saudara. Daud menjawab kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud tidak mau mendengar suara-suara negatif yang ditujukan kepada dia. Zaman sekarang banyak hoax, saudara. Zaman sekarang banyak berita negatif. Saya ingin beritahu, jangan mau mendengar berita-berita negatif. Itu akan melemahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi berbeda kalau engkau selektif mendengar berita-berita, dan saudara hanya ingin mendengar berita-berita yang positif, berita yang membangkitkan. Saya percaya di tengah-tengah kesulitan, kita akan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, rasanya tidak ada ubahnya pengalaman Daud bersama dengan pengalaman kita pada hari-hari ini. Daud berperang melawan Saul berlarut-larut dan memakan waktu yang panjang. Demikian juga saudara dan saya, kita juga sedang bergumul, kita sedang melawan yang namanya virus corona. Genap hampir 6 bulan, saudara. Waktu yang cukup panjang, waktu yang sesungguhnya melelahkan. Dan bukan hanya saja kita berperang dengan yang namanya virus corona, sebab dampak virus corona itu kemana-mana, saudara. Kita berperang juga dalam bidang ekonomi. Kita berperang juga dalam bidang studi anak-anak kita.
Bukan 1 bulan, 2 bulan, hampir 6 bulan, hampir setengah tahun. Kalau Daud, saudara, berperang berlarut-larut dan Daud semakin hari semakin kuat, seyogyanya saudara dan saya pun di tengah-tengah peperangan yang memakan waktu yang lama, kita semakin hari semakin kuat. Iman kita semakin hari semakin kuat. Caranya bagaimana, saudara? Yang pertama, jadilah pribadi yang dikendalikan oleh Tuhan. Jadilah pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap keputusan, setiap ketetapan, bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, hiduplah dalam kerendahan hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kerendahan hati, maka di tengah-tengah kesulitan mereka akan semakin kuat. Yang ketiga, Daud memiliki gaya hidup memuji Tuhan di segala waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki gaya hidup seperti Daud, di dalam segala waktu tetap memuji-muji Tuhan. Jangan biarkan saudara ketika masalah datang, saudara berhenti dalam memuji Tuhan. Di situasi seperti apapun, tetaplah memuji-muji Tuhan. Dan yang keempat, saudara, Daud tidak mau mendengar kata-kata negatif atau hoax. Ketika saudara mendengar banyak berita-berita yang beredar hari-hari ini tentang hal-hal yang negatif, saya percaya semakin panjang peperangan kita, bukan semakin kuat, tapi justru akan semakin lemah. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau semakin kompleks persoalan yang ada dalam hidup ini, semakin panjang peperangan ini, tidak membuat kami menjadi lemah, tapi justru sebaliknya, membuat kami semakin hari semakin kuat, membuat kami semakin hari semakin militan, membuat kami semakin hari semakin serius dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari Roh Kudus berikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan lewat kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami boleh mengalaminya. Hidup kami semakin hari semakin kuat, bukan semakin lemah. Hamba berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat GKPB MDC Magelang dimanapun mereka berada, atau mungkin kepada seluruh yang terlibat di dalam ibadah online ini. Hamba memberkati mereka pagi hari ini, biar berkat anugerah, kemurahan dan kebajikan Tuhan turun atas hidup mereka. Kekuatan yang baru turun dalam hidup mereka, sehingga mereka berlari tidak lesu, berjalan tidak akan pernah letih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tapi biar Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami, supaya kami boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bangga